Sejak diluncurkan 6 Januari, sudah 36,2 juta penerima menikmati menu makan bergizi gratis. Walau menghadapi kendala, Presiden Prabowo berjanji tidak boleh ada lagi anak yang sakit akibat MBG. Dengan wajah sumringah, ratusan pelajar di Pacet, Cianjur, Jawa Barat menerima paket makan bergizi gratis. Menu hari itu cukup berbeda, nasi goreng, telur ceplok, ayam goreng, dan sayuran. Dapur MBG sengaja membuat menu khusus untuk memeriahkan ulang tahun Presiden Prabowo ke-74. Memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia adalah mimpi yang Prabowo wujudkan. Belum genap 100 hari menjadi Presiden Republik Indonesia, 6 Januari 2025, Prabowo sudah membagikan jutaan porsi makan bergizi gratis bagi pelajar di seluruh Indonesia. Perlahan tapi pasti, satu persatu, pelajar dan ibu hamil di seluruh Indonesia mulai mencicipi menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sudah mencapai 36,2 juta dari target 80 juta penerima. Jumlah dapur SPPG juga sudah mencapai 12.000 lebih. Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Untuk semakin memuluskan program unggulan ini, anggaran besar pun digelontorkan mencapai 71 triliun rupiah dan terus disuntik hingga 335 triliun untuk tahun 2026. Seperti tak ada gading yang tak retak, kendala pun mulai muncul. Kasus keracunan makanan akibat makan bergizi gratis mulai terjadi. Badan Gizi Nasional mengakui sepanjang 9 bulan ada 647 pelajar alami keracunan makanan. Tidak menutup mata, Badan Gizi Nasional gerak cepat memperbaiki keadaan. Dapur MBG yang lalai dihentikan, sementara dapur lain kian dipantau agar disiplin menjalankan SOP. Presiden mengakui program MBG tidak sempurna, tapi ia juga berjanji sudah tidak boleh ada lagi pelajar yang keracunan. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. Walaupun belum sempurna, program MBG memberikan manfaat tidak hanya bagi pelajar dan ibu hamil, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak dimulai pada Januari lalu, MBG, makan bergizi gratis yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran, ini telah menyalurkan 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimistis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025.
BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program Makan Bergizi Gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah pemirsa suasana kompak dari jajaran menteri dengan nuansa batik. Para menteri hingga utusan khusus Presiden berdatangan ke istana sejak pukul 2 siang tadi. Kita lihat Gus Ipul hormat tadi ya. Ya, dipimpin Presiden Prabowo Subianto, sidang kabinet kemudian dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sidang kabinet ini digelar bertepatan dengan setahun pemerintahan Prabowo Gibran setelah dilantik 20 Oktober 2024. Kita lihat ada Pak Luhut juga, ada Zulkifli dan ada Erlangga Hartarto tadi, tentu dengan Menteri Keuangan Purbayudi juga. Presiden memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih serta program prioritas yang sudah terrealisasi. Mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin, telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di pemilu, pilpres. Ada juga yang tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung. 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah diganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya.
Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.